Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 pelajaran 8 kali ini kita akan membahas tentang submateri kita, yakni gemar membaca dan pantang menyerah. Harus kalian ketahui bahwa pada pelajaran ke-8 ini dengan materi mari berperilaku terpuji, kita ada 4 submateri. Yang pertama adalah submateri tentang gemar membaca, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga rendah hati, yang keempat hemat. Pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas 2 submateri, yakni gemar membaca dan pantang menyerah. Anak-anak sekalian, tahukah kalian apa itu gemar membaca? Gemar membaca adalah sikap senang dan suka jika membaca. Jadi kalian jika merasa senang, merasa suka ketika kalian membaca, maka bisa dikatakan kalian sebagai seseorang yang gemar membaca. Mari kita amati gambar berikut ini. Gambar ini memperlihatkan kepada kita terdapat beberapa siswa dan seorang guru berada dalam perpustakaan. Di ruang perpustakaan tentunya kita memiliki banyak sekali buku-buku bacaan. Apakah kalian sering berkunjung ke perpustakaan sekolah kalian? Bapak harap kalian selalu berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk membaca buku apa saja sehingga kalian mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan kita. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Allah memerintahkan kepada kita semua bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, kita harus membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, yakni dengan menyebut nama Allah. Maka dari itu sebelum kita belajar, tadi kita sudah memulai dengan membaca bismillah. Nah, begitu juga kalian ketika akan melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah dengan cara memulainya dengan membaca bismillah. Anak-anak sekalian, perintah membaca bukan berarti hanya membaca dalam bentuk bacaan saja. Akan tetapi maknanya adalah kita disuruh oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu belajar dan belajar. Karena ini merupakan kewajiban kita, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi wajib kita menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui juga bahwa banyak sekali manfaat dari gemar membaca.
Yang pertama diantaranya tentu saja dengan membaca kita akan tambah pengetahuan. Karena dengan membaca, apa yang kita baca akan menambah referensi pengetahuan kita. Yang kedua, dapat menambah informasi. Dari buku bacaan, dari apa saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cara membaca. Yang ketiga, memperbanyak ide. Tentu saja orang yang gemar membaca akan memiliki banyak ide, karena bisa saja dari bacaan-bacaan yang dia baca akan menambah ide-ide baru dan pengalaman-pengalaman baru. Maka dari itu, jika kalian ingin punya banyak ide, maka kalian juga harus gemar membaca. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anak sekalian, dengan kita sering membaca dan gemar membaca, tentu saja pengetahuan kita bertambah, informasi juga bertambah, ide juga banyak. Maka tentu saja semua itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Maka orang yang gemar membaca tentu saja dia akan tinggi rasa percaya dirinya. Jadi dia tidak akan minder. Kenapa tidak minder? Karena dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk apa saja dan untuk di mana saja. Bergaul dengan siapa saja dia akan gampang, akan mudah dia bergaul dengan siapa saja karena dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, yang kedua, materi kita adalah pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Mari kita lihat gambar berikut ini. Coba perhatikan. Gambar yang pertama adalah seorang anak yang menyeberang melalui sebilah bambu dengan memegang tali. Nah, jika dia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tentu saja dia akan menyerah dan bisa saja dia terjatuh. Tapi yang dinamakan dengan pantang menyerah, maka tentu saja siswa ini akan terus berjalan hingga dia dapat menyeberangi sungai. Yang kedua, gambar yang kedua ini adalah menunjukkan seseorang yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, belajar merupakan satu kegiatan yang harus kita laksanakan sebagai siswa tentunya. Maka dari itu, dalam belajar kita tidak boleh pantang menyerah. Walaupun betul kita sadari bahwa pada saat belajar kadang ada rasa jenuh dan membosankan. Akan tetapi bagi mereka yang pantang menyerah, mereka akan terus belajar sehingga berhasil sesuai dengan apa yang diinginkannya. Akan tetapi bagi mereka yang berputus asa, tentu saja dia tidak akan belajar lagi ketika dia menemui kesulitan. Dia akan berhenti sampai di situ saja. Akan tetapi, Bapak berharap kalian tidak boleh menjadi siswa yang gampang menyerah atau gampang putus asa. Jadilah siswa yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kalian. Apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah adalah sikap terus berusaha hingga berhasil apa yang ingin dicapai. Nah, dalam gambar ini kalian dapat melihat ilustrasi seseorang yang menggunakan skateboard. Tentu saja seorang yang menggunakan skateboard ini awalnya dia tidak bisa menggunakan skateboard. Akan tetapi ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan terus-menerus, dia akan mampu menaiki skateboard dengan sendirinya. Akan tetapi jika dia pada saat dia terjatuh, dia kemudian berhenti di situ tanpa terus-menerus berusaha, maka tentu saja dia tidak akan mampu menaiki skateboard itu dengan berhasil. Nah, begitu juga dengan kalian pada saat belajar, ketika kalian mengalami kesulitan lalu kemudian berhenti belajar, maka tentu saja kalian tidak akan mampu untuk melanjutkan pembelajaran itu. Akan tetapi kalau kalian
terus berusaha sehingga apa yang kalian inginkan dapat tercapai, apa yang kalian pelajari harus mampu dikuasai, maka tentu saja kalian juga akan berhasil dan menguasai apa yang kalian pelajari. Contoh pantang menyerah. Selalu semangat dalam mengerjakan tugas sekolah misalnya. Jadi dia semangat terus dalam mengerjakan tugas sekolah. Kemudian senang bekerja keras, tidak senang berdiam diri. Nah, begitu ya mereka yang pantang menyerah. Apa manfaat pantang menyerah? Dengan izin Allah, orang yang pantang menyerah akan mencapai cita-cita yang diinginkan. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh tentu akan berhasil. Kemudian orang yang pantang menyerah tidak akan menyesali yang telah dilakukannya. Tentu saja karena orang yang pantang menyerah akan melakukan segala sesuatunya secara maksimal. Kemudian yang ketiga, orang yang pantang menyerah akan memiliki rasa percaya diri tinggi. Jelas, kalau dia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tentu dia akan mudah menyerah dan mudah berputus asa. Pada gambar berikut ini, kalian dapat melihat dua orang siswa, walaupun hujan, dia tetap berangkat ke sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan. Nah, ini menunjukkan bahwa dua orang siswa ini memiliki sikap pantang menyerah. Andaikan dia memiliki rasa putus asa dalam belajar, tentu saja mereka dengan hujan seperti itu tidak akan berangkat ke sekolah. Nah, orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan kemudian dia pantang menyerah, maka insya Allah akan mencapai cita-cita yang dia inginkan. Anak-anak sekalian, dari apa yang kita uraikan tadi, maka kita dapat simpulkan yang pertama, gemar membaca merupakan kegiatan senang dalam membaca. Yang selanjutnya, membaca atau belajar merupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian, sikap pantang menyerah merupakan sikap terus berusaha hingga tercapai yang diinginkan. Nah, anak-anak sekalian, adapun tugas pada pembelajaran ini, yang pertama, bacalah sebuah buku cerita, bebas buku ceritanya, buku cerita apa saja, lalu buatlah simpulan pada buku catatan dengan bahasamu sendiri. Jadi buatlah nanti catatan berdasarkan bahasa kalian sendiri. Setelah kalian baca, lalu kemudian ceritakan apa yang kalian baca menggunakan bahasa kalian sendiri di buku catatan kalian. Yang kedua, tulislah sikap pantang menyerah yang pernah kamu alami. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita, jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.